Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan bahas tentang strategi promkes ya. Spesifiknya yaitu strategi advokasi. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam promosi kesehatan itu ada 4 strategi. Ada kemitraan, ada advokasi, ada bina swasana, dan juga pemberdayaan. Nah, kita akan coba untuk membahas tentang advokasi dulu. Definisi advokasi, mudahnya dia adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana, tujuannya untuk mendapatkan komitmen dan juga dukungan dari pihak-pihak penentu kebijakan. Kata kuncinya di sini adalah stakeholder ya, atau penentu kebijakan itu. Nah, ada 5 pendekatan utama dalam advokasi yang harus kita ketahui. Yang pertama, harus melibatkan para pemimpin. Ini jelas ya. Kemudian yang kedua, kita harus bekerja dengan media massa. Kemudian membangun kemitraan, yang keempat memobilisasi massa, dan yang kelima membangun kapasitas. Nah, lalu siapa sasaran advokasi? Sesuai dengan definisinya, sasarannya adalah para pembuat kebijakan publik. Kalau kita ketahui 3 kategori sasaran promkes, kan ada primer, sekunder, sama tersier. Nah, mereka ini masuk di sasaran tersier. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan atau membuat kebijakan atau merubah kebijakan ya. Jadi bisa saja kebijakannya sudah ada tetapi mau kita ubah sedikit. Nah, itu juga masuk contoh kegiatan advokasi. Nah, orang-orang yang bisa membuat kebijakan publik itu mulai dari lurah, camat ya, bupati, wali kota, gubernur, menteri. Kemudian kalau misalnya kita advokasi ke institusi pendidikan, maka bisa jadi sasaran advokasinya adalah kepala sekolah atau rektor. Kalau kita advokasi ke kantor, maka sasarannya adalah pimpinan yang tertinggi di kantor itu. Intinya adalah mereka-mereka yang bisa dengan wewenangnya membuat kebijakan yang bisa juga dipatuhi oleh orang-orang di bawahnya. Nah, luaran advokasi kita kategorikan menjadi 2, software dan hardware. Software itu semua yang dalam bentuk tertulis. Bisa jadi dari instruksi kepimpinan atau surat-surat keputusan ya, SK, lalu peraturan daerah, pergub, peraturan gubernur ya, perbub, peraturan bupati, peraturan pemerintah, atau sampai dengan yang tertinggi di tingkat undang-undang. Sementara untuk hardware ini yang bentukannya fisik. Bantuan dana misalnya ya, anggaran, atau bantu menyediakan sarana prasarana. Misalnya kita memohon untuk bantuan stok obat-obatan, atau kita bantuan untuk disediakan ambulans, tambahan tempat tidur di puskesmas, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan advokasi ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama lebih politik, ini pendekatannya interpersonal ya, komunikasi interpersonal antara advokator dengan stakeholder. Membicarakan tentang isu yang diangkat di advokasi ini. Kemudian seminar, ini yang paling sering juga dilakukan, kita presentasi kepada para penentu kebijakan. Lalu debat, ini pendekatannya kelompok. Debat ini kita membahas isu baik dari pro maupun kontranya. Jadi ada perdebatan di situ ya, plus minusnya semua diperdebatkan. Jadi kita bisa melihat sudut pandang dari semua pihak yang terlibat. Nah, kemudian ada dialog. Kalau dialog ini mirip dengan debat, cuman dia lebih halus. Jadi pendekatan kelompok juga, tapi dia memberikan peluang untuk semua pihak memberikan aspirasinya. Lebih ke menampung pendapat, tidak memancing perdebatan. Lalu berikutnya ada negosiasi. Kalau negosiasi ini masing-masing pihak punya kepentingan. Kepentingan ini yang mau kita satukan atau kita cari jalan tengahnya. Makanya di negosiasi kita perlu mempersiapkan alternatif solusi. Lalu ada petisi, ini juga sering kita lihat ya di sosial media, pernyataan-pernyataan tertulis, bisa dalam bentuk tanda tangan misalnya, dan yang ini tekanannya lebih kuat kepada stakeholder kalau ini adalah hasil musyawarah dengan peserta yang banyak. Makanya sering di blow up di media massa.
Lalu mobilisasi, ini juga menggerakkan massa yang banyak ya. Sering juga kita lihat teknik advokasi yang menggunakan kekuatan massa atau orang dilakukan melalui bentuk seperti pawai, demo, unjuk rasa, dan sejenisnya. Biasanya kita sering temui ya, demo-demo di pinggir jalan menyuarakan aspirasinya. Lalu konferensi pers, ini bentuk pertemuan singkat dengan wartawan media massa. Diundang untuk menjelaskan suatu isu penting yang perlu diketahui masyarakat. Jadi diharapkan dengan wartawan ini memanfaatkan media massa supaya isu yang kita advokasi diketahui oleh semua di masyarakat dan juga di pihak stakeholder. Nah, indikatornya itu ada 3, input, proses, dan output. Kalau input kita bagi 2, main dan material. Mainnya artinya orang yang akan melakukan advokasi. Maka kita perlu diberikan pelatihan. Kalau materialnya ini semua data-data atau bekalnya kita untuk melakukan advokasi. Jadi ingat advokasi itu harus based on evidence. Harus ada data sesuai di lapangan. Jadi hasil-hasil studi, hasil penelitian ya, dalam bentuk laporan ataukah fact sheet itu bisa kita bawa. Kemudian di input ini juga ada rencana kegiatan ya, dalam rentang sekian waktu apa saja akan kita lakukan. Nah, itu semua masuk di input. Kalau prosesnya ini tuh sudah mulai turun melakukan advokasi, pertemuan-pertemuan dengan stakeholder ya, apakah dalam bentuk seminar, dalam bentuk dialog. Intinya kita sudah mulai melakukan pertemuan dengan sasaran advokasi kita. Lalu yang ketiga outputnya, harapan yang kita inginkan dari advokasi ada 2, seperti tadi yang saya jelaskan ya, di luaran. Software dalam bentuk peraturan tertulis, hardware dalam bentuk fisik, bisa gedung, sarana prasarana, atau bantuan dana. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai advokasi. Kita coba langsung melihat soal-soalnya ya. Nomor 1. Nomor 1, dalam melakukan advokasi terdapat 5 pendekatan. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk pendekatan advokasi tersebut? Jadi di awal-awal tadi saya menjelaskan ada 5 pendekatan ya. A. Mobilisasi massa, ini betul. B. Bekerja dengan media, ini juga ada. C. Membangun kemitraan, betul. D. Melibatkan para pemimpin, ini juga ada. Dan yang E. Mengatur para pemimpin. Ini salah ya. Maka sesuai dengan soalnya yang tidak termasuk pilihan jawaban yang kita pilih adalah error, mengatur para pemimpin. Nomor 2, advokasi diartikan sebagai upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak penentu kebijakan. Nah, sasaran Promkes pada tahap ini tergolong pada sasaran titik-titik-titik. Nah, jadi tadi saya singgung ya, bahwa strategi Promkes itu ada 3 sasaran, primer, sekunder, dan tersier. Primer ini yang mau kita ubah perilakunya, yang mau kita tingkatkan kesehatannya, yaitu masyarakat. Kemudian sekunder ini pihak-pihak yang bisa menjadi contoh di masyarakat, misalnya tokoh-tokoh agama, dan seterusnya. Lalu yang tersier ini yang bisa membuat kebijakan. Nah, sesuai dengan advokasi ya, sasarannya adalah penentu kebijakan. Maka jawabannya adalah sasaran tersier. Ada pada opsi delta. Lanjut ke nomor 3, kegiatan dalam bentuk komunikasi interpersonal dengan para pemangku kebijakan untuk membahas masalah kesehatan adalah salah satu teknik advokasi yang mana? Jadi tadi ada beberapa teknik advokasi, kemudian yang di soalnya ini dalam bentuk komunikasi interpersonal. Jadi kita harus ingat kalau sudah disinggung interpersonal, artinya pertemuan antara advokator dan stakeholdernya, maka ini adalah bentuk advokasi, teknik advokasi lobby politik. Ada di opsi Charlie. Nomor 4. Nah, berikut ini yang benar terkait indikator input.
pada pelaksanaan advokasi. Input masih di awal ya. Tadi ada main dan ada material. Kita lihat opsinya A, rencana kegiatan, B, bantuan dana, C, kegiatan seminar, D, surat keputusan, E, pertemuan dialog. Maka jawaban yang benar adalah alfa, rencana kegiatan. Ini masih di tahap persiapan awal ya, input itu di persiapannya. Kalau bantuan dana, ini sudah masuk di outputnya ya, hasil yang kita harapkan. Seminar itu sudah masuk di tahapan proses. Surat keputusan ini juga output. Pertemuan dialog ini juga masuk di proses. Nomor 5, di bawah ini merupakan contoh hasil atau luaran advokasi dalam bentuk software, kecuali. Jadi ingat software itu semua peraturan tertulis ya. A, peraturan daerah, benar. B, peraturan pemerintah, juga benar. C, SK gubernur, betul. D, tersedianya fasilitas. Nah, ini tidak tepat ya. Kalau sudah dalam bentuk sarana prasarana, maka dia masuknya dalam bentuk hardware. Jadi jawabannya adalah delta. Nomor 6. Salah satu teknik advokasi dengan menggunakan kekuatan massa atau orang yang dilakukan melalui berbagai variasi, seperti pawai, demo, unjuk rasa, dan sejenisnya adalah titik-titik-titik. Nah, kalau sudah ada massa di sini, contohnya demo dan unjuk rasa, maka itu sudah mengarah ke teknik mobilisasi. Jawabannya adalah Charlie. Kalau petisi itu yang pernyataan tertulis ya. Kemudian debat ini pendekatannya kelompok. Lalu seminar ini kita presentasi kepada stakeholder. Lalu lobby politik ini komunikasi interpersonal. Jadi kalau yang menggerakkan banyak orang ya, massa, itu opsinya adalah Charlie, mobilisasi. Nomor 7, seorang petugas kesehatan sedang menangani program vaksinasi COVID, namun terkendala karena kurangnya stok vaksin. Petugas tersebut berinisiasi melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan setempat untuk meminta bantuan stok vaksin. Kegiatan yang sedang dilakukan adalah, nah ini mudah ya, petugasnya ini melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas, penentu kebijakan, pemimpin, atau stakeholder di daerahnya dia. Maka yang dilakukan adalah advokasi. Opsi E. Kemudian soal nomor terakhir, di bawah ini yang benar terkait sasaran advokasi adalah, nah, ini perlu kita perhatikan baik-baik ya, sasaran advokasi artinya kategori sasaran tersier. A, kepala dinas, kader, wali kota, lurah, dan rektor. Nah, ini ada satu yang salah ya, yaitu kader. Kader di sini bukan orang yang dapat membuat kebijakan. Opsi B, kepala dinas, kader, mahasiswa, lurah, dan rektor. Nah, ini juga salah karena ada kader dan juga mahasiswa. Opsi C, kepala dinas, bupati, wali kota, lurah, dan rektor. Nah, ini semua adalah contoh pihak-pihak yang dapat membuat atau dapat memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Maka soal nomor 8 jawabannya adalah Charlie. Kalau mau di cross check lagi opsi D, ini pilihannya salah di mahasiswa. Kemudian opsi E yang salah adalah pegawai. Jadi advokasi sasarannya adalah para penentu kebijakan. Nah, itu dia tadi sedikit pemaparan singkat mengenai teori strategi Promkes ya, yaitu advokasi, mulai dari sasarannya, kemudian indikator-indikatornya, luarannya seperti apa, dan juga teknik-tekniknya. Semoga bisa dipahami dengan mudah dan juga contoh-contoh soalnya bisa dimengerti dengan baik ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.